Baik, selanjutnya kemudian adalah hubungan antara wavelet, reflectivity, kemudian sama seismic trends. Nah, hubungannya itu adalah dengan convolution. Jadi convolution itu merupakan seismic trends yang terbentuk karena wavelet mengenai lapisan batuan atau reflectivity. Jadi seismic trends itu sama dengan wavelet dengan reflectivity. Nah, jadi wavelet sama reflectivity itu akan dikonvolusikan sehingga menghasilkan seismic trends. Jadi gitu. Jadi, tersebut. Jadi langkah kerjanya yang pertama adalah dengan membuat Ricker wavelet. Kemudian yang kedua itu membuat reflectivity series, kemudian convolution yang nanti itu akan menjadi seismic trace dari wavelet sama si reflectivity itu. Nah, kemudian mengubah mengubah frekuensi wavelet dan memberikan hasilnya. Yang pertama sudah tadi sudah dilakukan import library yaitu nanti sama kalkulatif. Kemudian selanjutnya adalah membuat parameter. Nah, parameter yang dibutuhkan itu di sampling interval atau DT. Langsung saja DT sama dengan 0,01 0,01 kemudian T NP 0,1 oh 0,1 mana 0,1 mana mana DT. Bagian frekuensinya itu 25. Jadi dari sampling intervalnya itu 0,01, maka saya tuh ingin data direkamnya itu setiap 0,01 detik. Eh, kan. Nah, jadi 0,01 detik. Kemudian T-nya itu 0,1 sampai 0,1 itu karena levelnya itu biasanya uh, simetris terhadap nol. Kemudian frekuensinya itu 25 itu frekuensi dominan dari wavelet. Jadi akan dicoba nanti 500 Hz, kemudian 25 Hz sama 60 Hz. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat Ricker wavelet. Nah, itu Ricker wavelet kan rumusnya satu min 2 pi pangkat 2 pi kuadrat F kuadrat T kuadrat min pangkat pi kuadrat F kuadrat T kuadrat. Jadi kita tulis rumusnya ini sama dengan satu dan kali 2 kali M pi kuadrat kali F kuadrat dikali T kuadrat dikali samping X. Kuadrat dikali ini persamaan dari microwaveletnya. Jadi nantinya tuh bentuknya tuh seperti pulsa seismik. Karena karakter karakter dari microwaveletnya itu kan kayak punya puncak utama sama simetris. Yang sering dipakai di seismic modeling. Kemudian untuk lanjut
figurnya, waveletnya, enam persen plus yang tujuh A plus yang aksis yang dimana terletak oke selalu untuk semua semua X-nya itu pakai amplitude itu nomor nilai kopinya itu pakai lepton. Kemudian tanggapan kedua dan dan- nah jadi recap waktunya itu seperti ini, dimana kenapa kenapa harusnya kan waktu itu di sumbu Y, sumbu X, kemudian amplitude itu sumbu Y. Nah, kenapa dibalik? Karena di spesies itu biasanya ya dari atas dari waktu itu makin ke bawah, kayak selama semakin dalam maka semakin banyak waktunya seperti itu. Jadi bentuknya itu seperti ini, seperti penampang seismik aslinya. Kemudian membuat reflectivity series dengan uh, membuat trace kosong berisi nilai nol. Jadi N-nya itu sama dengan 200. Kemudian reflectivity-nya itu nol. Virus. Kemudian untuk menambahkan reflektor itu reflectivity 30 sama dengan 0,6. Nah, ini pakai 70, 0,4, ini 0,4. Nah, ini aku udah diganti 120,8, 8, kemudian 160, 0,5. Hmm, nah, bakal. Ini posisi reflektornya. Kemudian eh kalau misal nah, kalau misalnya nilai itu positif, nilai reflektivitasnya itu positif itu 0,6, maka impedansinya itu naik. Jadi gelombang pantulnya itu positif. Kalau misal negatif 0,4, ini kalau misal negatif 0,4, min 0,4,
itu berarti intensitasnya itu turun karena gelombangnya itu terbalik. Kalau misalnya reflektivitinya itu 0,8, berarti dia itu eh, positif ya. Ya, positif kayak 0,6. Jadi intensitasnya naik, naik dan gelombang patokannya itu positif. Ini juga turun, minus berarti dia anti impedansinya itu turun sama kebalik gelombangnya. Kemudian membuat time vector reflectivity yaitu pakai T2 sama dengan nanti range dikali sama dd supaya reflektivitasnya itu mempunyai sumbu waktunya. Kemudian plot reflectivity-nya hmm, 0,6 dan plotnya itu reflektivity T2 seperti aksis, kemudian seperti series, kemudian eh sumbu X-nya itu pakai koefisien dengan ukurannya pakai waktu. Nah, jadi grafik itu menunjukkan posisi dari reflektor. Jadi reflektor ini kayak kayak spike. Jadi batas batu. Jadi ini batas lapisan awal, yang lapisan kedua, lapisan ketiga yaitu dibatasi sama si spike-spike ini, kayak posisi reflektornya. Terus mulai dari terus langsung convolution. Nah, convolution ini nantinya dari wavelet sama reflectivity akan menghasilkan seismic trace. Untuk convolution sendiri itu rumusnya ya kali wavelet kali reflectivity. Ini yang menghasilkan seismic trace. Seismic trace itu sama dengan MP convolution reflectivity reflectivity with maka maka ini webnya ditembakkan ke reflectivity, hasilnya itu menjadi seismic trace. Kalau misal reflectivity itu kayak posisi di lapangannya, di lapisannya, benar refleksnya itu kayak pulsa dari seismik, dan nanti digabung refleksnya, jadi lapisan, setiap perbedaan lapisan itu muncul kayak trace gitu, ya, kayak muncul refleksnya. Lanjut uh, plot seismik, plot seismik, seismic trace pakai T2. Nah ini pakai kemudian inverti aksis. Judulnya kita ganti grafik grafik dengan sumber amplitudo dan ini waktunya. Ini seismic trace. Ini, nah, hasilnya itu seperti ini. Kayak uh, simulasi seismik. Jadi sudah menyerupai dari trace seismik aslinya. Nah, kemudian uh,
Kemudian diubah-ubah untuk frekuensinya di 15 Hz. Jadi, apa ya, rumus yang ini aja. Yang sebelumnya, eh, ini 15, dengan 2 NT, terhadap, kemudian convolution lagi, untuk terus 15. Oh, yes, yes, yes. Matrix 15, ini 15, sim mode, kemudian figurnya pakai T2 kon eh hmm, kita pakai sim Matrix 15, kemudian T2, nah jadi eh, ketika eh, pada frekuensi 15 Hz karakternya tuh waveletnya tuh lebih besar, kemudian terus itu lebih smooth dan resolusinya itu lebih rendah karena frekuensi rendah itu kan panjang lobangnya kan lebih besar kan. Nah, sehingga detail kecilnya sudah dipisahkan. Jadi reflektor itu reflektor dekat itu terlihat menyatu. Kemudian untuk frekuensi 560 Hz langsung kita copy-copy aja di sini. Hmm, ini kemudian nah adalah hasil dari uh, pada frekuensi 60 Hz. Jadi waveletnya itu lebih tipis, tapi terasnya itu lebih tajam. Teman detailnya itu lebih jelas. Kenapa? Karena frekuensinya itu tinggi kan. Jadi panjang panjang lubangnya itu lebih kecil, lebih pendek. Akhirnya reflektor yang berdekatan itu bisa dipisahkan dan resolusinya itu meningkat. Nah, kemudian ketika dibandingkan dengan 15 sama 60, 15 itu kayak lebih smooth gitu. Tapi blur nantinya. Karena resolusinya itu rendah. Karena dia frekuensinya lebih rendah. Sedangkan 60 itu lebih tajam. Sama resolusinya lebih tinggi karena dia frekuensi tinggi.
Kemudian untuk ketika ditambahkan reflektor. Jadi em, reflectivity ketika ditambahkan reflektor, reflectivity 90 dengan 0,9. Ini menambahkan satu lapisan baru dan maka pada seismic test itu akan muncul event baru lagi karena ada tambahan bidang refleksi. Dan kemudian mengubah dari kekuatan reflektor. Reflektivitinya dibuat lebih kuat. Contohnya jika dia itu 120. Ini nanti amplitude seismik jadi lebih besar karena batas impedasinya itu lebih tinggi. Oke. Coba kita coba kita buat hmm, reflectivity. Nah, jika ditambah kemudian kembali lagi ini. Nah, dia akan bertambah. Kalau ini 1, 2, 3, 4, jadi dia itu bertambah 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian apa yang terjadi jika dilakukan kembali? Nanti eh, di seismic trace-nya, karena ada bidang lapisan ketambahan bidang lapisan, maka di sini dia juga akan bertambah trace-nya. Nah, kalau dengan 90, kemudian ditambah lagi untuk frekuensi 15 Hz. Coba frekuensi 15 Hz. Sebenarnya tadi ternyata ada sedikit kesalahan. Jadi, eh tadi sepertinya trace-nya tuh hampir sama. Ternyata di sini tuh ada ada 3 macam frekuensi. Nah, terus ini kan dimasukin eh, rumusnya. Nah, di rumus ini itu pakai F frekuensi pertama yaitu 25 Hz. Jadi untuk 25 Hz itu si seismic test-nya itu seperti ini. Kemudian tadi aku baru saja ganti, aku tambahin F2, F3. Jadi F2 itu 15 Hz dan F3 itu 60 Hz. Jadi terus pas pas di sini, pas di 15 itu aku ganti F-nya tuh jadi F2. Jadi testnya tuh seperti ini. Jadi ketika diganti
Ketika diganti frekuensinya menjadi 15, berarti dia itu lebih low frekuensi, lebih rendah. Maka pajak labanya itu lebih besar. Terus terus yang di sini juga aku ganti frekuensi ketiga. Jadi gini, pajak labanya lebih pajak labanya lebih kecil. Nah, terus tadi aku yang ini yang ini aku salin. Oh, sorry, sorry. Nah, mulai dari reflectivity. Jadi reflectivity yang yang awal, yang awal tadi, ini tadi belum keluar ini. Nah, reflectivity yang ini aku tambahin, aku tambahin lagi, aku tambahin ini untuk menambah lapisan lagi. Terus yang bawah-bawahnya juga aku copy dari sini, copy ini, terus figur, terus tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini sama ini. Aku jadiin satu semuanya di sini, aku copy, terus aku ganti frekuensinya ini doang. Frekuensi yang kedua yaitu 15 sama frekuensi yang ketiga ini 60. Aku ganti yang itu aja. Terus didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi di awalnya kan ada 4 lapisan doang. Nah, terus aku tambahin 1 lapisan lagi sehingga em, sehingga didapatkan tes seperti ini. Terus aku tambahin lagi lapisan lagi jadi ada 6. Dan di sini ada 6. Itu 2, 3, 4, 5. Itu 2, 3, 4, 5. Sorry, sorry. Oh, ini sama. Ternyata sama, 130. Ini tetap ada 5. Ini selanjutnya saya akan uh, jelaskan lagi di PowerPoint. Gimana caranya? Nah, jadi uh, script tadi itu digunakan uh, untuk menganalisis konfigurasi beberapa jenis wavelet untuk seismograf sintetik. Jadi fundamentalnya terlebih dahulu yang pertama adalah seismic trace ST. ST itu seismic trace, yaitu wavelet dikali reflectivity. Jadi di sini tanda bintang di sini itu merupakan operasi convolution. Jadi artinya seismic trace itu terbentuk dari convolution dari antara keduanya, wavelet sama reflectivity. Nah, wavelet sendiri itu itu kayak pulsa gitu. Eh, nah, wavelet itu kayak pulsa gini. Nah, jadi ketika ada lapisan perbedaan lapisan, dia itu kayak jadi satu kesatuan. Jadi dia tuh menyatu sama si reflectivity sehingga didapatkan trace. Kalau misal banyak lapisan perbedaan lapisan di bawah permukaan tanah, terus di istilahnya digabung sama pulsa-pulsa sinyal tadi, maka didapatkan banyak trace. Dalam satu trace tuh banyak kayak gelombang gitu. Eh, Nah, kemudian eh wavelet sendiri itu kayak mewakili energi yang dipancarkan oleh sumber seismik. Nah, semakin tinggi frekuensinya, maka dia itu akan semakin resikonya itu semakin tinggi, tapi dia semakin dangkal. Waveletnya maka makin sempit karena panjang gelombangnya itu kecil.
kalau semisal semakin rendah frekuensinya, itu kan semakin dalam, tapi resolusinya tuh semakin rendah dan waveletnya tuh makin lebar karena panjang gelombangnya panjang. Terus reflectivity series itu kayak berupa spike-spike karena terjadi perbedaan lapisan. Jadi terjadi perbedaan lapisan tuh kayak litologi dan lain-lain. Terus akhirnya terjadi perubahan impedance akustik impedance. Nah, kalau semisal reflektor, tadi kan ada reflektor yang positif sama negatif. Nah, positif sama negatif itu mendapatkan kalau misal positif berarti dia itu ke kanan, kalau misal negatif berarti dia ke kiri. Itu. Nah, di sini ada Richter wavelet yang saya oh iya ini kayak waveletnya. Nah, pulsa wavelet itu seperti ini. Kemudian eh yang pertama dari ke series di mana spek-spek ini itu merupakan reflectivity. Jadi ketika tadi aku tambahin reflectivity yang ada positif sama ada negatifnya, itu di sini. Kalau misalnya dia positif maka dia ke kanan, kalau dia negatif maka dia ke kiri. Terus dari perbedaan lapisan ini, ketika digabungkan dengan wavelet tadi, ini dia itu akan kayak menggabung sehingga menghasilkan trace trace seperti ini. Nah, ini merupakan sintetik seismic trace. Nah, ketika frekuensi itu rendah, maka dia itu akan panjang lumnya kan semakin panjang kan, dia semakin rendah, maka dihasilkan seperti ini. Itu terlihat semakin lebar efeknya. Terus eh ketika frekuensi itu semakin tinggi, maka dia resolusinya juga semakin tinggi. Tapi dia semakin hanya dangkal kalau misal seismik. Sehingga wavelength itu semakin kecil, semakin sempit. Karena panjang gelombangnya kecil. Ya. Nah, di sini untuk sembunyinya itu amplitudo dan sumbu X, sumbu X-nya itu amplitudo, sembunyinya itu waktu. Ini itu berdasarkan waktunya. Lanjut, eh di sini aku menambahkan reflectivity atau perbedaan lapisan, ada lapisan lagi. Jadi sebelumnya itu hanya ada empat spek saja. Lalu di sini itu ada 5 spek karena aku menambahkan satu satu eh, satu lapisan lah. Nah, si penambahan itu bertujuan untuk melihat eh, trace dari sebelumnya sama yang setelahnya. Nah, kalau di sini semakin kalau semakin banyak perbedaan lapisan, maka trace-nya juga akan semakin banyak. Tetapi ketika frekuensinya itu rendah, maka dia akan semakin lebar juga waveletnya. Dan di sini juga ketika frekuensinya lebih tinggi, maka waveletnya semakin sempit dan resolusinya semakin tinggi. Ini sama. Dan jadi sekian untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.